آمين. لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اهتدى. هي خمسة نضفي بها خر الحاتم المصطفى والمرتضى وابناه والفاتمة لي خمسة أضفي بها خر الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مكتحامي يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا بلنا ما مضى يا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mulai ngaji. Berarti untuk tahun ajaran 2000 berapa ini? 2005-2006 ya? Ya? 2025 Pak. Oh iya, 2025-2026 ya. Sampai lali dino, lali tahun ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa terus ngaji ya. Jadi mungkin ini karena kita memulai di tahun ajaran ini, kemarin kita ngajinya akhlak ya. Jadi kitab yang kamu bawa ini namanya kitab akhlak, Taisirul Khalaq, itu akhlak yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat maupun dalam kaitan hubungan kita kepada Allah itu. Nanti saya selingi dengan ngaji fikihnya biar supaya gak lali gitu ya. Kemarin belum begitu paham, sekarang lupa nanti jadinya ya. Biar lebih mantap tentang persoalan fikihnya. Akhlak itu kan sudah memperindah. Jadi, tapi yang diperindah itu apanya kan harus ada bangunan minimalnya itu ya. Kamu memperindah mobil kan harus punya mobil dulu, meskipun mobilnya minimal ya. Mau di apa istilahnya? Divariasi kayak apa, kalau nggak ada mobilnya kan nggak bisa. Akhlak itu variasinya. Rumah itu ada taman-taman, itu akhlaknya. Tapi masa nggak punya rumah terus bikin taman dulu kan nggak mungkin. Jadi ada fikihnya. Fikih itu batas minimal kita di dalam melakukan hubungan kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, sementara akhlak itu yang memperindah, jadi tidak lagi dalam batas minimal tapi batas yang sempurna, diperbaiki, disempurnakan, diperindah, itu dengan akhlaknya itu. Batas minimal di permukaan ya, dalam perilaku itu akhlak itu. Apa namanya? Fikih itu tadi ya. Nah, tapi fikih itu pun tidak bisa jejak. Tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak mungkin bisa kita tegakkan kalau kita tidak punya iman. Iman itu pondasi, apa? Pondasinya. Ini rumah, bangunan gitu ya. Ini bisa bangun kan awalnya harus dari apa? Pondasi dulu. Pondasi itu tidak kelihatan kan? Tapi dia menentukan terhadap bangunan yang ada di atasnya ini.
Kalau kita melihat bangunan itu lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai bisa lantai ke atas, semakin tinggi bangunan, maka otomatis kita sudah paham, meskipun tidak ketok ya, pondasi itu meskipun tidak kelihatan, tapi kita paham bahwa pondasinya pasti kuat itu. Ya, iman itu tidak kelihatan, tapi kalau kita melihat wong itu kok sholatnya sergap, jamaahnya sergap, karo wong iku api, karo tonggo api, paham ya? Dengan keluarganya dia baik, itu berarti otomatis imannya itu kuat, gitu lah ya. Imannya itu kuat. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, yang abstrak, karena dia adalah pondasi tadi itu, tapi ya bisa kita lihat dari segala hal ya, segala hal yang dibangun di atas pondasi atau di atas iman itu. Yang dibangun itu apa ya? Sholatnya, ya zakatnya, ya perilaku sosialnya, gitu ya. Perilaku dalam kehidupan, hubungan dia kepada Allah, hubungan dia kepada manusia, itu bangunan di atasnya. Kalau kita membangunnya masih dalam batas minimal, pokoknya bisa dikatakan rumah, maka itu masih dalam batas fikih itu tadi ya. Tapi kalau sudah kita perbaiki bangunan itu, kita hias, kita berikan aksesorisnya, berikan ornamennya, dilengkapi dengan segala hal yang perindah, itu berarti sudah akhlaknya, ihsan yang sudah memperindah. Tidak sekedar rumah, tapi ada keindahan ya. Makanya tahapan atau lapisan ya dalam beragama itu di situ. Tapi ketika seseorang sudah mengamalkan itu lebur jadi satu, gitu ya, lebur jadi satu. Kalau Anda sebelum masak makanan, masalah tamunya, masak rawon gitu, masing-masing kan terpisah. Ya, Anda harus beli dagingnya, pasti begitu ya, harus beli segala macam bumbu yang terkait dengan urusan rawon itu. Tapi ketika nanti sudah dimasak dan berbunyi namanya rawon, tidak ada lagi satuan itu. Yang ada adalah rawon, kan begitu. Dalam kehidupan juga begitu, secara keilmuan dia bisa dipelajari secara terpisah. Maka biasanya ada disiplin ilmu akidah, ilmu keimanan, ada ya. Kita pun juga begitu. Ya, yang mempelajari atau yang menjadi dasar kita memahami tentang persoalan keimanan. Bisa dipelajari secara terpisah, iman itu apa, kepada siapa saja itu apa. Fikih juga terpisah, bisa secara keilmuan ya, memang harus dipelajari secara terpisah. Begitu pula berbicara akhlak, ada kajian keilmuan tentang akhlak, tentang tasawuf gitu ya. Tapi ketika sudah dalam perilaku kehidupan itu sudah menyatu gitu ya, lalu menjadi orang baik, nah itu ya, jadinya orang yang saleh, jadinya orang yang baik, jadinya orang yang taat, orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu akumulasi dari ketiga komponen tadi menjadi satu, gitu lah ya, menjadi satu. Nah, tergantung pada tingkat sejauh mana kekuatan masing-masing itu bisa kita wujudkan di dalam perilaku kita, maka disitulah lalu ada tingkatan-tingkatan orang dalam bertakwa itu, gitu ya. Ketaatan itu lalu kemudian ada tingkatan-tingkatan yang itu nanti berakibat pada reward yang diperoleh, ganjaran, as-sawab, paham ya? As-sawab itu konsekuensinya nanti di akhirat juga akan berbeda. Makanya surga itu ada klasternya, ada kelas-kelasnya, ada kelas ekonomi, kelas apa lagi? Bisnis gitu, ada VIP, ada yang fee-nya cuma satu, VIP gitu saja, ada yang kelasnya itu ya, paham ya? Di surga juga itu, maka ada nama-nama kelas itu maha adilnya Allah di situ, gitu ya. Tapi saat dari swarga ya wis lakarwan enak gitu ya. Omahnya swarga yang kelas VIP ya. Jannatil Firdaus itu VVIP ya, itu yang Guru Ais itu nanti yang di situ ya.
Sing gak ngantukan tapi ya. Kayaknya nanti ada orang masuk surga tapi di emperan swarga. Nah, swarga ternyata katanya ada empernya juga. Saya juga belum tahu secara persis ya. Di emper surga dia tidak masuk, masih di pinggirnya lah, di pinggir apa? Pinggir pagernya gitu, belum masuk ke pintu surganya. Kalau digambarkan seperti ada pintu gitu. Itu namanya Ashabul A'raf itu. Ya. Karena itu tidak jelas gitu. Mlebu swarga, mlebu neraka yo ora pantes gitu, mlebu swarga kok cekak tenan amale gitu loh ya. Jadi dilebokno neraka itu ndaklah ya apa ora sampai punya dosa yang mlebu neraka gitu loh ya. Tapi dilebokno swarga iki yo kok pas-pasan utawa amale kok cekak tenan, jadi malaikatnya sedok bingung itu rupanya ya. Ada malaikat bingung itu. Akhirnya nggak dimasukkan ke surga. Di empernya saja dia, di depan pintunya gerbangnya itu. Dia nginceng terusan. Orang-orang ini lalu nginceng, Masya Allah, surga kayak gini. Awalnya cuman baunya saja, ya Allah, surga kayak enak ini. Awalnya kok gak bisa masuk ya di sini ya, gitu ya. Wah, nangis semua dia orang-orang ini. Kelompok orang-orang ini lalu menangis. Dia lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini kok tolong saya tenanan, masa namun mencium baunya mawon kok bisa masuk pun masih betul pedak pokoknya aku sakit nginceng gitu ya. Awalnya nginceng tidak bisa itu, bisa delok gitu ya. Barang akhirnya bisa delok tambah kaget lagi dia, nangis lagi, ya Allah kok yang ngono masuk sih. Jadi padahal tadi ketika dia berdoa sudah berjanji, ya Allah pokoknya kalau sakit delok tok nginceng betul nopo masih betul lebet kawitannya gitu ya. Masih tidak masuk, tidak apa-apa ya Allah, yang penting saya bisa melihat gitu. Emang budok kan yopo gitu kan, lihat. Udah. Baru melihat dia kaget lagi, nangis lagi dia, berdoa lagi pada Allah, ya Allah, mosok main nginceng tok gitu. Mosok main namung ningali tok, karek titik mau lu melebet kok kalau betul sakit melebet gitu. Jadi malaikat Allah tadi kan sudah janji kamu. Hanya mintanya delok tok, ora sampai masuk ke dalamnya gitu. Sri malaikatnya ya wis bisa akhirnya baru dimasukkan itu. Nah ini yang pasti insya Allah bukan orang sini yang di sini ya. Akhirnya melebu swarga. Itu betul ada di hadisnya begitu. Ada hadisnya begitu. Jadi orang melebu swarga dalam posisi yang harus di-prank dulu lah gitu ya. Harus di-prank disik gitu ya. Tentunya ini soalnya ya sondo ono apa nge-pranknya gitu ya. Untuk karpe dewi gitu ya. Itu di-prank masuk surganya itu. Yang kelas VIP-nya ya VIP yang bighairi hisab itu, tidak lagi melewati siratal mustaqim, tidak lagi melewati penghitungan, udah langsung dia masuk. Jadi kayak pejabat yang ya kayak presiden itu kan tidak perlu lagi masuk, udah langsung gitu ya. VIP langsung masuk itu yang bighairi hisab itu ya. Ada yang masih harus urusan dulu lama sekali antri, dia ngitung amal ini. Ada yang masih nego dulu minta syafaat gitu ya. Ada yang masih harus ini dihitung segalanya gitu. Nah itu tipenya. Kenapa harus ada seperti itu orang masuk surga? Karena tergantung pada kualitas tadi itu ya. Sejauh mana dia mampu mewujudkan terhadap syariat agama itu secara utuh di dalam kehidupan itu. Sehingga Allah itu maha adilnya di sana. Ya karena sekali lagi manusia diberi akal, diberi nafsu. Kekuatan akal yang disertai iman dan ilmu untuk bisa menundukkan nafsunya dan lalu menundukkan ya, mengelola bukan mematikan ya. Karena nafsu itu pasti ada. Mengelola, mengendalikan, memanage dengan baik, itu nanti yang jadi ukuran sejauh mana dia akan mendapatkan imbalan itu di dalam surganya Gusti Allah itu. Itu gambarannya seperti itu. Maka tadi saya katakan jangan dalam batas minimal supaya tidak masuk dalam kelompok yang di-prank tadi ya. Dalam batas minimal itu ya iman gitu ya. Tapi syariatnya fikihnya nggak jangkap gitu itu. Orang punya iman pasti masuk surga kok ya.
ada yang kena prank atau ada yang masuk dulu di neraka, itu yang harus dulu ya, dicuci dhisik, karena api itu menghilangkan dosa. Makanya ada sampai ulama itu mengkiaskan dalam hal najis, mensucikan najis itu bisa dengan dibakar dengan api ya. Karena dikiaskan dengan orang yang berdosa. Dosa itu sesuatu yang rijisun, fasik itu rijisun. Untuk bisa masuk surga itu harus bersih, cuci dhisik nang rokok gitu ya. Maka lalu dikiaskan dalam fikih, berarti najis itu bisa dihilangkan juga dengan api. Wah, itu ekstrim, kiasnya sampai ke swarga loh, bayangkan coba ya, kias fikih itu ya. Ada itu dalam kitab Mizanul Kubra itu begitu, gambarkan begitu. Jadi kalau ditanya kenapa di surga itu ada tingkatan, ya karena dalam dunia ini orang melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Tingkatan kualitas keimanan, kualitas dia dalam menjalankan agama, maka itu yang akan mendapatkan reward itu. Maka orang harus lengkap, harus utuh, ya. Imannya harus kuat, lalu syariatnya juga harus bagus, mengamalkan ajaran agamanya, lalu ihsan, dia harus diperindah, sehingga nanti mendapatkan imbalan yang terbaik itu. Dari mana mulainya? Dari ilmu. Dari mana? Dari ilmu. Sekali lagi kita harus paham dulu. Segalanya harus paham dulu, paham, ngerti. Ngerti itu artinya ilmu. Kalau sudah ada ilmu baru amalnya. Di ilmu itu karena amal ya. Apalagi yang tak ilmu, amal pasti tidak mungkin. Gitu lah ya. Awal itu dengan ilmu. Dari mana? Kalau ilmu agama ya ngaji, kalau istilahnya wong pondokan, istilahnya wong Indonesia itu ngaji, itu ta'lim itu. Belajar. Bisa melalui sekolah, bisa melalui pengajian, bisa melalui majelis taklim, bisa melakukan kajian, itu terserah. Yang penting belajar itu. Ilmu adalah menjadi pintu awal dari semua hal yang ingin kita capai ya. Apakah kebahagiaan, apakah itu materi, apakah itu kehormatan. Pintu awalnya adalah pasti dari apa? Dari ilmu itu tadi. Makanya kenapa kita harus ngaji gitu ya? Ya karena kita harus ngerti agama, kita harus masuk surga gitu ya. Kutubi ngerti agama terus iso ngamalno agama itu. Karena itu menjadi kewajiban kita. Ya. Di tiga-tiganya akumulasi tadi, lalu bentuk pribadi yang namanya sholihun, yang namanya muti'un, yang namanya muttaqin, itu akumulasi dari ketiganya tadi. Apa? Iman, fikih, ya, lalu kemudian apa? Akhlak. Ketiganya ini dalam istilah agama disebut syariat. Syariat itu adalah kesatuan dari semua ajaran agama, semua risalah. Risalah itu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, itu ketiganya tadi ini. Cuman kalau orang bilang syariat biasanya ke fikihnya, karena memang itu yang tampak di permukaan ya, yang tampak di permukaan. Iman itu persoalan personality kita, pribadi kita ini kepada Allah yang tahu iman kita, tapi kita hanya bisa melihat indikasinya saja tadi ya. Singruh iman kita kuat apa tidak itu Gusti Allah, tapi indikasi di luarnya bisa kita lihat. Makanya Nabi suatu saat melihat sahabat ketika berangkat melaksanakan, ketika sholat dia itu rajin sekali berjamaah. Nah lalu Nabi melihat dengan sahabat pas sedang kumpul gitu, kalau kamu ingin melihat laki-laki yang ahli surga itu, lihat dia itu ahli surga itu, dia imannya kuat, ini dia jamaah terus gitu. Itu kan indikasi ya, indikasi. Jadi, melakukan ibadahnya itu dalam hal ibadah dia bagus. Nabi itu indikasi diantaranya itu sana. Tapi iman itu ya yang tahu kita ya Allah. Iman itu keterkaitannya nanti dengan keikhlasan yang menyatu itu ya. Menyatunya iman itu dengan keikhlasan. Ikhlas itu urusan hati. Ridho itu jeruan semua itu ya. Tapi indikasinya tetap ada di luar itu. Tanda-tandanya orang ikhlas itu apa, ridho itu apa. Tapi yang substansi hakikatnya
orang berbicara iman itu kayak berbicara vitamin gitu loh ya. Vitamin itu pernah dilihat enggak? Protein itu bisa diucapkan, tapi Anda enggak pernah melihat kan? Tapi indikasi orang vitaminnya cukup, protein cukup ya ketika dia sehat, kemana gitu kan? Tapi pernah kita melihat itu. Bisa enggak detail dengan mikroskop, bisa enggak vitamin? Enggak bisa kan? Yang bisa itu kan sebangsa apa? Molekul itu ya, apalagi atomnya. Tapi penyebutan itu kan, nah iman itu sama, nggak bisa kita lihat. Ikhlas itu nggak bisa kita lihat, tapi indikasinya ada. Jadi yang menyatu atau yang secara include menyatu dengan iman itu adalah urusan-urusan yang bangsa jeruan tadi ini. Ridho, ikhlas, paham ya? Qanaah. Nah itu bangsa akhlak tasawufnya itu sudah masuk memperindah ke dalam itu, hati itu. Ya. Tapi indikasinya bisa dilihat. Bisa. Ikhlas. Ikhlas itu indikasinya diantaranya dia tidak gampang marah. Jadi aspek sosialnya itu tinggi. Tidak gampang gede ndase karena dipuji. Ya. Orang gampang dia apa? Lukru. Lukru itu bahasa Inggris itu. Apa lukru? Orang gampang putus asa. Tidak gampang lalu patah karena dicela, dicaci maki orang. Ya, kecenderungannya sosial itu biasanya cuek gitu ya. Orang ikhlas itu terkadang malah cuek. Tapi kalau cuek namanya kayak ikhlas, belarah itu seringnya. Jadi sungguh kok dipikir, nah itu kan ada kesan cuek ya. Tapi sajane itu ikhlas. Ketika Anda melihat jargonnya Gus Dur yang sering diucapkan, gitu aja kok dipikir. Emang gue pikirin. Iku aslinya karena tingkat keikhlasan tinggi. Paham ya? Tapi bahasa itu kan dipahami orang kadang cuek kan begitu ya. Memang cuek itu pada unsur ikhlas ya. Tapi segalanya kita pikir, gitu kan akhirnya jadi marah. Kita nopo titik kita pikir, dia berpikir gengsi. Ini persoalan harga diri. Wah, ada. Ini persoalan, itu berarti ada sesuatu yang kita masih harus menghargai diri kita, yang terlalu melihat diri kita lebih, menurut diri kita perlu diagungkan, macam-macam itu perlu dihargai itu. Paham ya? Makanya indikasinya itu ada. Orang ikhlas itu biasanya kecenderungannya saji. Dia tidak terlalu risau dengan apa yang dikatakan orang, persepsi orang tentang dirinya. Tidak terlalu risau ya. Tapi dia tetap peduli dengan kebaikan dan macam-macam. Yang ketiga, dia akan bisa istiqomah. Karena dia melakukan kebaikan tidak karena apapun. Orang kalau melakukan kebaikan masih ada karena, itu suruh istiqomah berat. Sepanjang karenanya masih ada, alasan atau sebab melakukan sesuatu itu ada, dia akan baik. Tapi kalau itu tidak ada, dia akan lepas. Paham ya? Tapi kalau dia melakukan satu ikhlas, itu ono opo-opo, ora ono opo-opo, ada alasan itu apa tidak, dia tetap melakukan. Ciri ikhlas itu di sana. Jadi ikhlas itu di antara istiqomah itulah gitu ya. Wis ngaji ya, wis maca wae waqiah mbuh dodolane laris apa ora wis gak ngreken gitu loh ya. Wis salat duha saja, meskipun salat duha itu dikatakan menjadikan rezeki kita banyak, ternyata dolane apa yo maca wae salat duha. Aku ra karena iku kok, pokoknya aku duha itu diperintah yo, ya tak lakoni gitu loh ya. Tidak lagi berpikir fadilah orang seperti itu. Orang istiqomah itu tidak berpikir efek, ya sudah saya melakukan itu. Efek itu apa tidak, saya tidak ngurus. Itu Gusti Allah karena perintah itu. Paham ya? Tapi kalau Gusti Allah sudah bilang begitu kan pasti ada nanti. Efek itu pasti akan ada, meskipun tidak kita perkirakan. Jadi apa? Indikasinya ada. Itu kalau urusan hati, urusan keikhlasan itu begitu. Nah itu, membangun orang itu susahnya ada di sana. Harus utuh, membangun iman, membangun fikihnya harus jelas, membangun akhlaknya supaya indah. Kalau itu terbangun, orang itu menjadi indah betul memang orang itu. Dari segi ucapannya, dari segi wajah saja sudah kelihatan, dari segi perilakunya, gitu loh ya.
karena tadi utuh, ya melakukan urusannya dari hati itu. Orang yang seperti itu biasanya dia akan hidup dalam kebahagiaan yang hakiki, yang substantif gitu ya. Tidak kebahagiaan yang sifatnya palsu, manipulatif. Tidak kebahagiaan yang sementara. Bagian itu ada 3 ya dalam teori itu. Satu, kebahagiaan yang palsu, seneng-seneng yang palsu, kayak orang minum pil ekstasi, minum obat yang khamr yang dia lalu bisa fly itu dia seneng, tapi itu sesungguhnya palsu, manipulatif ya. Dia tertipu, kebahagiaan yang tertipu. Ada yang sementara itu kita dapat duit banyak, itu senang, tapi itu sementara. Ada batasnya kebahagiaan. Seperti itu ada batasnya. Kita punya mobil, senang, tapi senang betul itu paling ada batasnya juga. Ada mobil yang lebih bagus, kita mungkin nggak senang mana. Itu ya, sementara itu. Nah, kebahagiaan yang substantif itu bagian yang lahir dari dalam diri kita, dari keimanan itu, dari hati itu. Melihat sesuatu yang lalu terkait dengan Gusti Allah itu menjadi bahagia. Bahkan kalau sudah seperti itu, sesuatu yang mesti menjadikan susah itu dia bisa merubah menjadi bahagia. Tidak ada kata innalillah itu, tidak ada kata apa istilahnya yang sifatnya itu ngerasa musibah itu tidak ada. Semuanya akan bisa dikatakan ini nikmat. Dikasih sakit ini nikmat. Ya, itu sudah tingkatan yang tinggi. Kalau kamu, saya yakin tidak bisa itu sudah. Kita ini tidak bisa sudah. Walau tingkatan tertinggi itu begitu. Dia melihat ketika sakit, ya sakit ini menghilangkan dosa saya kok. Alhamdulillah saya diberi sakit. Ya, pernah begitu. Wah, gerbangnya karuan. Oh, pesirek kok isu. Uang biasanya begitu. Ganti duit, alhamdulillah, gak punya uang. Saya tidak repot-repot keluar, tidak perlu capek-capek. Nggak gitu ya. Di rumah bisa wiritan, nggak wiritan di rumah geremeng. Jadi semuanya itu serba dilihat apa? Aspek baiknya, karena dia tahu yang itu yang menentukan Allah. Saya tidak punya uang, yang resana Gusti Allah. Saya punya uang Gusti Allah, dan dia yakin saja sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti yang terbaik. Wah, itu kan top sudah begitu. Tidak ada yang menurut kita buruk sekalipun, tidak baik sekalipun, itu kalau Allah yang menentukan itu pasti yang terbaik. Karena kita tidak tahu di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik atau yang tidak kita sukai itu kita tidak tahu juga. Ya kayak ceritanya itu kan, orang yang punya kuda yang anaknya ya dia tidak tahu, punya anak 1, lalu kemudian dia punya kuda juga, kudanya hilang. Kata tetangganya, wah kamu ini sedang dikutuk oleh Allah, sedang dihukum oleh Allah. Kata yang punya ini, dia bilang, saya tidak tahu juga, kamu jangan ngomong begitu, saya tidak tahu apakah kuda saya hilang itu berkah atau itu kutukan dari Allah, saya tidak tahu. Oh iya jelas dong, itu kuda kamu hilang kok, yang kamu suka itu. Udahlah, tidak usah bilang begitu, kita tidak tahu. Ternyata besoknya kudanya yang hilang itu membawa teman-temannya banyak sekali. Kuda yang satu akhirnya membawa kuda sekian. Rupanya kuda ini punya banyak bestie di luar. Teman-teman bestinya dibawa balik. Oh, kamu kemudian datang, oh iya ternyata hilang kudamu itu berkah bagi kamu, bukan kutukan. Hebat kamu, gitu, dipuji dia. Tapi dia lo ngomong, saya juga tidak tahu apakah datangnya kuda ini menjadi berkah saya, apa ini kutukan, saya juga tidak tahu. Saya ya Allah, saya hanya pasrah saja. Ya sudah, saya terima kuda datang. Enggak, ini ya pasti berkah ini. Kamu akhirnya punya kuda banyak. Ternyata anaknya karena saking senengnya, 2 anak siji itu, dia akhirnya berlatihlah naik kuda karena kudanya banyak. Jatuh, lalu kemudian kakinya dia patah. Orang kampung datang lagi dia, oh ternyata betul ya, kuda yang banyak datang itu ternyata bagi kamu ini ujian kutukan dari Allah. Kata dia, sampai anakmu ketika naik kuda ini, lalu jatuh patah itu. Berarti kamu ini dikutuk sama Allah gitu. Kata dia masih bilang lagi, saya juga tidak tahu. Anak saya ketika jatuh kakinya patah ini kutukan atau berkah, saya juga tidak tahu. Cuma yang tahu itu Gusti Allah.
kata dia ini. Pokoknya Gusti Allah terus gitu. Ternyata dalam beberapa hari datanglah pengumuman dari negara darurat, bahwa semua yang punya anak dengan usia yang sudah mencapai usia yang ditentukan harus mengikuti wajib perang menjadi tentara, kecuali yang kakinya patah, gitu ya. Kecuali yang dalam keadaan sakit gitu. Wah, semua menangis kan yang punya anak itu, karena harus perang itu kan, mati gitu kalau perang. Dia datang ke orang itu, betul ternyata patahnya kakinya anak sampean itu, ternyata itu berkah, karena anak sampean nggak wajib militer itu gitu. Terus kalau usah diterus nggak mari-mari kok. Berkah atau anu itu siapa yang tahu? Gusti Allah. Paham ya? Jadi jangan menjustifikasi sesuatu yang terjadi pada orang, nggak boleh. Paham ya? Seringkali kita ini sok menjadi hakim ya, menjadi hakim untuk menentukan orang ketika dapat ini, wah berarti itu sedang dapat kutukan, oh berarti dapat berkah. Karena itu sesuatu yang sangat misteri yang hanya Allah yang tahu. Ya mungkin indikasi kita bolehlah, ya Allah berkah, ya Allah itu ujian ya, kita kan tidak tahu juga. Paham ya? Makanya membuat satu keyakinan dalam diri kita untuk sesuatu itu menjadi begitu penting. Pada tingkat tertentu orang tidak lagi tahu substansi dari sesuatu yang diputuskan oleh Gusti Allah itu. Paham ya? Ini tingkat tinggi loh ya. Bukan tingkat SD atau tingkat MI ini ya. Tingkat internasional ini ngaji ini ya. Bahwa hidup ini ada sesuatu yang kita harus pasrah, yang kita tidak bisa menghakimi dan memutuskan dengan hitungan logika dan akal kita. Hanya indikator yang bisa kita lakukan. Makanya yang harus terjadi adalah menyempurnakan terus, menyempurnakan, lalu memasrahkan. Oke, silakan. Ada yang tanya? Yang menjadi seorang tadi itu, yang punya kuda. Betul, kalau ada. Ahmad, Anda ada tanya? Silakan. Ayo Mas. Biar nggak ngantuk kamu. Ya apa? Berkaitan dengan persoalan iman ini kan krusial sekali. Bahwasanya ketika Kanjeng Nabi itu memperoleh wahyu, terus akhirnya turunlah syariat. Ketika itu Kanjeng Nabi itu otomatis beriman, menyatakan, menyaksikan sendiri bahwa Allah itu seperti apa, itu kemudian akhirnya Allah memerintahkan sesuatu menjadi syariat. Nah, untuk kan manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal Tuhannya seperti apa. Dan untuk mencapai kesempurnaan iman itu supaya menjadi, bukan bermaksud untuk menjadi nabi katanya, tapi untuk menjadi kekasih Allah itu, karena Kanjeng Nabi itu pun menyepi di Gua Hira dan sebagainya, baru turunlah syariat atau yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk seperti itu gimana ya? Opo iso. Jadi begini, maka Nabi itu mengatakan bahwa Nabi itu memuji kok kepada Allah, itu memuji, bukan Nabi lagi, Allah memuji kepada manusia. Ketika malaikat merasa dirinya diciptakan dengan kebaikan yang sempurna, karena memang sudah diciptakan dengan kebaikan sempurna. Allah lalu kemudian mengatakan, sesungguhnya kalau malaikat itu baik, itu bukan lalu yang paling hebat ya, tapi justru hambaku manusia itu loh yang hebat. Yang mau beriman kepada aku itu yang hebat. Kalau malaikat itu hebat karena malaikat terus bisa bertemu Allah, malaikat bisa melihat surga, malaikat bisa melihat neraka, gampangannya gitu ya. Melihat keagungan semuanya. Wong nek ndelok dhewe terus melihat banyak lalu beriman itu kan pasti kan ya, pasti gitu. Wis koyo ngono kok gak beriman kan teman. Apalagi memang diciptakan malaikat dengan kondisi yang memang sempurna, yang artinya sudah final, bahasa saya sudah final. Tapi manusia dengan kondisi yang memang harus
menghadapi interaksi pertarungan di dalam dirinya antara akal nafsu, sekedar diberi informasi gitu ya. Kita ini kan diberi informasi, didakwai, dikandani, dikhabari kan itu toh. Ada nabi, ada rasul, kita pun tidak pernah bertemu nabi, ya. Kita pun tidak pernah bertemu langsung secara fisik dengan Allah. Kita pun tidak pernah melihat surga. Ketika kita tidak pernah melihat secara fisik tapi kita beriman, kata Allah, itu loh sing luar biasa ya itu, gitu ya. Luar biasa ya itu. Bagaimana untuk itu? Tetap ada campur tangannya Gusti Allah. Ya. Jadi kalau menurut logika mestinya susahlah orang itu beriman itu manusia itu ngengkel kan gitu, kata Allah itu manusia itu banyak ngengkelnya, banyak bantai gitu. Manusia itu ya, karena di logika itu tadi. Tapi lalu kemudian bagaimana manusia bisa menjadi sempurna? Satu tadi itu pintu masuknya adalah ilmu, ya toh? Lalu yang kedua ilmu yang diberikan hidayah oleh Gusti Allah, ilmu yang lalu bisa melahirkan atau yang bisa memantaskan diri, bahasa saya, yang bisa menjadi apa, sesuatu yang bisa menurunkan atau menjadikan Allah memberikan hidayah kepada kita itu. Makanya puncak dari sebuah proses perjalanan itu pada ujungnya kekuatannya itu tidak sebatas pada ilmu, tetapi hidayah itu. Tapi hidayah ini tidak bisa tiba-tiba muncul kalau tidak ada indikasi yang menuju ke sana gitu ya. Tidak ada prakondisi yang memantaskan orang untuk dapat hidayah. Apa yang memantaskan itu ya? Ngaji, berada di lingkungan yang baik gitu ya. Berada di tempat yang benar. Itu akan memungkinkan dia potensi untuk dapat hidayah itu jauh lebih besar gitu ya. Meskipun tidak dikatakan pasti gitu ya. Soalnya wong belarah di tengah lingkungan yang baik juga ada gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana, gampangan ini tadi kamu bilang kan kalau Nabi sempurna kan wajar karena Nabi bisa bertemu ini, bisa bertemu ini kan gitu tak? Ya pertanyaan kan begitu. Terus menungso bagaimana untuk bisa menuju pada kesempurnaan itu? Ya tentu kesempurnaan iman kita tidak sama ya dengan pada Nabi itu, pasti itu yang paling takwa paling sempurna kan kata Nabi saya. Tapi hambaku hebat karena meskipun tidak melihat saya adalah dia beriman kepada saya. Ada orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman kepada saya, itu jauh hebat. Kalau kita melihat orang lalu beriman pada orang itu pantas. Sahabat itu lalu beriman pada Nabi, ya melihat langsung pada Nabi, tahu langsung, paham ya? Tapi kita wong sing waduh ini, wong sing ini namanya warung mana namanya ini ngasem, Jombok gitu ya, tempat kita, lalu kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah, itu berarti ada campur tangan Allah yang menjadikan kita luar biasa itu tadi. Jadi tuba liman ro'ani wa amana bihi gitu ya. Wa tubanya banyak gitu. Bahagia orang yang tidak pernah melihat insun, yang tidak pernah melihat saya, tapi dia wa amana bihi, dia juga mau beriman. Top gitu. Nah, ya, ada penghargaan secara khusus itu. Dari mana untuk bisa menuju itu? Ya tadi, memantaskan diri, kita proses mau ngaji, mau berada di lingkungan baik, lalu mau berdoa, gitu ya. Karena hidayah itu betul-betul wahbiyah, fadol. Nah, orang yang diberikan keutamaan, diberikan hadiah khusus ini kan harus orang yang pantas kan, gitu ya. Memantaskannya dari mana? Jadi, dari kita belajar, berilmu, berlingkungan yang baik, menjaga hati, menjaga macam-macam. Ya, maksudnya itu, Bi. Ada, Pak Ari? Satu lagi, ya. Silakan, Mas. Ayo. Yang baru itu. Yang tadi ada? Ini yang baru berarti berapa gurunya? 2. Siapa? Iya 2. Tambah Ahmad 1 ya. Yang paling aktif ini Ahmad ini.
Ayo, Mat, bahasa Inggris kamu. Ya. Oke, itu gambarannya. Ya, kita ini alhamdulillah bisa menjaga iman kita ya. Ngaji ini kan yo, kamu juga ikutin tadi lah, nggak di emperannya swarga, nggak di prank gitu ya. Dan surga nggak usah pakai di prank. Syukur kalau bisa bihuri hisab ya. Gak ada ribet-ribet gitu. Ya sih, ya boy, Ais, langsung masuk. Kamu itu kok Madura, ben, jadi mana? Jadi mana? Soalnya malaikatnya sering Madura, ya. Iya. Buka warung dengan Lima buat nikahnya. Unexpected. Langsung gitu. Oke ya, ini alhamdulillah yang anak baru tahun masih nangis kayak ya. Nanti gurunya cuma nih, nanti tidak nangis ada harus cool dulu ya, enggak apa-apa ya. Ngono sih ayo cok, kate kudu ngene guru ya. Jangan terlalu banyak larangan, jangan terlalu banyak perintah dulu. Dihappykan dulu gitu ya. Kayak jadi badut sih lah gurunya. Nyeneng hobi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah karena kita punya cara untuk itu sehingga gak sampai ada yang ya itu karena orang mau mondok itu kan kersane Gusti Allah hidayah betul lah. Saiki arek gelem mondok lah ya karo HP yang harus dipisah kan gitu. Nongkrong gitu kan, kafe ya. Gangguane gelem mondok ya sampai mangane kudu dijogo gitu. Nah, sampai gak kerasan karena wes sing dadekno gak kerasan iku dosa iku. Harus seneng dulu. Nah, saya bayangkan pondok yang jumlahnya banyak, terus tidak cukup punya sistem untuk menjadikan mereka betah dulu itu ya beresiko gitu ya, beresiko. Eman dan kasihan juga. Skill mondok itu suapi ada. Kalau dalam bahasa kamu mereka kan masih harus al-mu'allafati qulubuhum ya. Jadi kalau mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, yang baru jadi santri ya mu'allaf. Yang harus dihibur, yang harus diperkuat. Semangat hatinya itu penting. Itu harus ada cara gitu, harus ada cara. Satu, cara ngajinya yang tidak rumit gitu. Kayak ngaji yang selati. Ngaji itu kan seneng arek-arek. Ngaji pakai pegon itu seneng. Kalau langsung ngaji kitab gundul pacul ya, kitab kano harokati kano mana nih, langsung kelenger yang di CWC. Nggak mungkin itu ya. Harus tahu caranya, harus tahu situasi. Ini besok saya diundang pertemuan kiai-kiai pondok itu untuk bicara tentang transformasi pesantren. Saya akan bilang kewajiban kita adalah menjaga mereka yang sudah mau mondok itu dengan sistem manajemen yang baik gitu. Pendekatan yang paling gampang ya kasih sayang, ainur rahmah bahasanya, ainur rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang, jangan pandangan yang penuh hukuman, semangat mencela, semangat maitu itu jangan. Karena baik itu bisa dari mana saja. Kadang orang yang bodoh itu jauh lebih gampang untuk baik daripada yang pintar tapi nggak dapat hidayah itu ya. Bahkan Nabi mengatakan kasratu al-jannah al-bulhu, yang banyak masuk surga itu orang-orang yang tidak punya gelar sarjana malah. Al-bulhu itu yang tidak berpendidikan tapi manut, yang patuh itu. Wah itu kan berisiko itu ya. Jadi nampaknya profesor yang dokter itu juga berisiko itu ya, berisiko karena mau melakukan sesuatu dengan logika terus. Karena nggak ngerti apa itu kan ini patuh gitu ya. Kadang begitu kan, minimal dalam batas minimalnya lah gitu ya. Tadi ya, dua ilmu secukupnya gitu ya.
kepinteran itu minteri gitu ya, bantah atau itu mana nanggung pinter ya. Nah mereka yang mondok itu harus kita jaga itu. Seringkali kiai karena dia dulu belajarnya susah payah dengan cara yang begitu berat gitu ya, memaksakan santri saiki koyok di zaman biyen gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu ya. Tapi biyen kiai itu tidak ada maksa, kiai itu nyantai banget kok dulu itu ya. Mana ada aturan di pondok, tidak ada dari semua aspek.